Mentari pagi baru saja merangkak naik, sinarnya yang keemasan menembus celah-celah gorden di kamar utama kami, melukis garis-garis panjang di atas lantai marmer yang dingin. Aku, Kirana, sudah terbangun sejak azan subuh berkumandang. Keheningan rumah yang besar dan mewah ini sudah menjadi temanku, sebuah keheningan yang seringkali terasa memekakkan, penuh dengan rahasia yang tak terucap. Di sampingku, Bima, suamiku, masih terlelap. Wajahnya yang tampan terlihat damai, napasnya teratur. Siapapun yang melihatnya akan mengira dia adalah suami yang sempurna, pangeran dalam dongeng yang hidup bahagia selamanya. Tapi aku tahu, di balik kedamaian palsu itu, tersembunyi sebuah pengkhianatan yang begitu busuk. Aku bangkit dari tempat tidur dengan gerakan pelan, tak ingin membangunkannya. Bukan karena aku peduli pada tidurnya, tapi karena aku belum siap untuk memulai sandiwara pagi ini. Sandiwara sebagai istri yang naif, yang mencintai tanpa syarat, yang tidak tahu apa-apa. Aku berjalan menuju jendela besar, menyibakkan gorden tebal itu sedikit. Pemandangan taman belakang yang terawat sempurna menyambutku, kolam renang membiru tenang di bawah langit pagi. Semua ini, kemewahan ini, adalah hasil kerja kerasku. Aku yang membangun bisnis butik dari nol, yang transformasinya dari sebuah toko kecil di ruko sempit menjadi jenama fashion yang disegani, semua atas namaku, sebelum aku menikah dengan Bima. Namun, setelah menikah, dengan liciknya Bima dan ibu mertuaku, Ratih, mereka meyakinkanku untuk menggabungkan aset dan menjadikan Bima sebagai direktur utama, dengan alasan agar aku bisa lebih santai di rumah. Bodohnya aku, atas nama cinta, aku setuju. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Wanita berusia akhir 20-an dengan sorot mata yang lelah, namun ada sepercik api di sana. Api yang baru saja menyala beberapa minggu lalu, api yang akan membakar seluruh kebohongan mereka hingga menjadi abu. Semuanya dimulai 3 minggu lalu. Bima dan Ibu Ratih semakin sering berbisik-bisik. Setiap kali aku mendekat, percakapan mereka sontak berhenti, digantikan dengan senyum canggung yang terlalu dipaksakan. Awalnya, aku mengabaikannya. Mungkin mereka sedang merencanakan kejutan untuk ulang tahunku, pikirku positif. Tapi frekuensinya semakin sering, dan tatapan mereka padaku berubah. Ada semacam rasa kasihan yang merendahkan, seolah aku adalah makhluk malang yang tak tahu apa-apa. Kecurigaanku memuncak saat aku tak sengaja mendengar percakapan telepon Ibu Ratih di ruang keluarga. Aku baru saja pulang dari pertemuan dengan salah satu pemasok kain impor dan berniat mengambil minum di dapur. Langkahku terhenti di ambang pintu saat mendengar nada suara Ibu Ratih yang bersemangat, nada yang jarang sekali ia tunjukkan padaku. Iya, Vio sayang, semuanya sudah diatur. Hotelnya yang paling mewah di Nusa Dua. Private beach, private pool, semua yang kamu mau, ucapnya dengan nada manis yang dibuat-buat. Bima juga sudah tidak sabar. Ini akan menjadi pernikahan dan bulan madu impian kalian. Jantungku serasa berhenti berdetak. Fiona, sekretaris Bima yang masih muda, yang seringkali menatapku dengan pandangan meremehkan saat aku datang ke kantor. Pernikahan? Bulan madu? Gelas yang kupegang hampir saja terlepas dari tanganku. Dengan cepat aku bersembunyi di balik dinding, menajamkan pendengaran. Tentu saja Kirana tidak akan tahu. Lanjut Ibu Ratih, dan kali ini ada nada tawa mengejek dalam suaranya. Anak bodoh itu kita bilang saja ini perjalanan bisnis penting ke Singapura. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk curiga. Lagi pula, semua ini kan pakai uangnya. Anggap saja ini hadiah darinya untuk kebahagiaan putraku satu-satunya. Darahku mendidih. Jadi bukan hanya Bima, tapi ibunya juga terlibat dalam konspirasi menjijikkan ini. Mereka bersekongkol di belakangku, merencanakan pernikahan suamiku dengan wanita lain, menggunakan uang hasil jerih payahku. Rasa sakit yang tajam menghantam dadaku, begitu hebat hingga aku sulit bernapas. Tapi rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh amarah yang dingin dan membara. Mereka pikir aku bodoh? Mereka pikir aku wanita naif yang bisa mereka permainkan sesuka hati? Oh, mereka salah besar. Sejak hari itu, aku memulai permainanku sendiri. Aku memasang wajah paling polos yang bisa kubuat. Aku menjadi istri yang lebih perhatian, lebih penurut. Aku berhenti bertanya tentang pekerjaan Bima, aku berhenti mengeluh tentang Ibu Ratih yang selalu ikut campur.
Aku membiarkan mereka merasa superior, membiarkan mereka terlena dalam kebodohan mereka sendiri, yakin bahwa rencana mereka berjalan mulus. Di balik topeng itu, aku bergerak dalam senyap. Aku menyewa seorang detektif swasta terbaik di kota. Dalam waktu kurang dari seminggu, aku sudah mendapatkan semua yang kubutuhkan. Foto-foto Bima dan Fiona yang sedang bermesraan di apartemen mewah yang ternyata kubelikan untuk Bima sebagai investasi. Salinan bukti transfer bank dari rekening gabungan kami ke rekening pribadi Fiona dengan jumlah yang fantastis. Dan yang paling penting, rekaman percakapan Bima dan ibunya yang sedang merinci rencana perjalanan mereka, termasuk detail pemesanan tiket pesawat atas nama Bima Prayoga dan Fiona Anindita, serta kamar honeymoon suite di salah satu resort termahal di Bali. Mereka bahkan sudah memesan sebuah kapel pribadi dengan pemandangan laut untuk upacara pernikahan rahasia mereka. Semua dibayar lunas dari rekening yang sumber utamanya adalah aliran dana dari perusahaanku. Setiap bukti yang kudapatkan bagaikan belati yang menusuk jantungku, namun juga menjadi bahan bakar bagi api dendamku. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah kalkulasi dingin dan strategi yang matang. Aku akan membiarkan mereka terbang ke surga dunia yang mereka impikan. Dan saat mereka berada di puncak kebahagiaan mereka, aku akan menarik permadani dari bawah kaki mereka dan menjatuhkan mereka ke neraka paling dalam. Sayang, kamu sudah bangun. Suara serak Bima dari belakang membuyarkan lamunanku. Aku berbalik, memasang senyum semanis madu. Sudah dari tadi, Mas. Aku tidak mau mengganggu tidurmu. Kelihatannya kamu lelah sekali. Bima tersenyum, senyum menawan yang dulu membuatku jatuh cinta. Kini, senyum itu terlihat seperti seringai iblis. Ia berjalan mendekat dan memelukku dari belakang, meletakkan dagunya di bahuku. Iya, banyak sekali pekerjaan di kantor akhir-akhir ini. Apalagi aku harus menyiapkan presentasi penting untuk klien di Singapura. Singapura. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Aku memejamkan mata sejenak, menahan rasa muak yang naik ke tenggorokan. Aku menatap pantulan kami di cermin. Sepasang suami istri yang tampak sempurna. Betapa rapuhnya sebuah citra. Oh ya? Kapan Mas berangkat? Tanyaku, nadaku kubuat terdengar biasa saja, penuh dengan dukungan seorang istri. Lusa, sayang. Mungkin sekitar seminggu. Ibu juga ikut, beliau mau sekalian cek kesehatan di sana, jawabnya, tanpa sedikit pun keraguan. Luar biasa. Mereka bahkan sudah menyiapkan alibi berlapis. Ibu Ratih yang pura-pura sakit adalah sentuhan yang dramatis. Aku harus mengakui, mereka cukup kreatif dalam kebusukan mereka. Wah, pasti Bratya kerja sambil mengurus ibu. Apa perlu aku ikut? Aku menawarkan diri, ingin melihat reaksinya. Bima langsung menggeleng. Tidak usah, sayang. Kamu di sini saja, jaga rumah. Lagi pula ini perjalanan bisnis yang sangat padat. Kamu nanti bosan. Aku janji, setelah ini selesai, kita akan liburan berdua, kemanapun kamu mau. Janji palsu. Sama seperti janji sucinya di depan penghulu dulu. Aku mengangguk pelan. Baiklah kalau begitu. Aku siapkan semua keperluan Mas dan Ibu ya. Vitamin jangan lupa diminum, biar tetap fit di sana. Kamu memang istri terbaik, bisiknya di telingaku, lalu mencium pipiku. Ciuman itu terasa dingin dan menjijikkan. Rasanya seperti disentuh oleh ular. Tapi aku tetap tersenyum. Apapun untuk suamiku. Selama 2 hari berikutnya, aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku menjadi istri dan menantu idaman. Pagi itu, di hari keberangkatan mereka, aku sibuk menyiapkan sarapan favorit mereka berdua. Nasi goreng spesial dengan udang untuk Bima, dan bubur ayam dengan taburan melimpah untuk Ibu Ratih. Wah, menantuku ini memang paling perhatian, puji Ibu Ratih saat melihat meja makan. Wajah tuanya yang penuh keriput dihiasi senyum puas. Ia mengenakan gamis mewah dan kerudung bermerek, penampilannya lebih mirip orang yang akan pergi berlibur daripada berobat. Tentu saja, Bu. Supaya Ibu dan Mas Bima tetap sehat dan perjalanannya lancar, sahutku lembut sambil menuangkan teh hangat ke cangkir mereka. Bima menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Mungkin ada sedikit rasa bersalah di sana, atau mungkin itu hanya imajinasiku.
Tapi apapun itu, tidak cukup untuk menghentikan niat busuknya. Kopernya sudah siap semua, Mas? Tanyaku. Sudah, ada di depan. Kamu tidak perlu repot-repot. Tidak apa-apa, aku hanya memastikan tidak ada yang tertinggal. Aku tersenyum. Tentu saja aku sudah memastikannya. Tadi malam, saat mereka terlelap, aku menyelinap masuk ke kamar tamu tempat Ibu Ratih tidur dan membuka kopernya. Aku juga memeriksa koper Bima. Bukan untuk menambahkan sesuatu, tapi untuk memastikan mereka membawa semua kartu kredit tambahan yang kuberikan atas nama mereka, semua kartu debit dari rekening gabungan kami. Semua akses keuangan yang menghubungkan mereka denganku. Semuanya ada di sana, tersimpan rapi di dompet perjalanan mereka. Sempurna. Selesai sarapan, kami berangkat ke bandara. Aku duduk di kursi belakang bersama Ibu Ratih, sementara Bima menyetir mobil mewah kami, mobil yang kubeli secara tunai 2 tahun lalu. Selama perjalanan, Ibu Ratih tidak henti-hentinya memberiku nasihat. Kirana, nanti selama kami pergi, rumah dijaga baik-baik ya. Jangan sering keluar kalau tidak penting. Ingat, kamu itu istri seorang direktur, jaga nama baik suami, celotehnya. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Iya, Bu. Dan jangan lupa sirami tanaman-tanaman ibu di taman. Terutama mawar impor itu, perawatannya harus khusus. Pasti, Bu. Semua akan Kirana urus. Di dalam hati, aku tertawa getir. Tanaman? Nama baik? Sebentar lagi, mereka bahkan tidak akan punya rumah untuk pulang. Setibanya di bandara, suasana hiruk-pikuk menyambut kami. Bima mengurus check-in sementara aku menemani Ibu Ratih yang duduk di troli bandara, berlagak lemah tak berdaya. Aku mendorongnya perlahan menuju ruang tunggu. Ibu hati-hati di sana ya. Jangan lupa minum obat, kataku dengan nada khawatir yang kubuat-buat. Ibu Ratih menepuk-nepuk punggung tanganku. Iya, kamu tenang saja. Justru kamu itu yang harusnya kami khawatirkan, sendirian di rumah sebesar itu. Tapi tidak apa-apa, hanya seminggu. Hanya seminggu. Bagiku, seminggu itu adalah waktu yang kubutuhkan untuk membongkar seluruh hidup mereka dan membangun hidup baruku di atas puing-puingnya. Bima kembali dengan boarding pass di tangannya. Wajahnya tampak cerah, penuh antisipasi. Tentu saja, ia akan segera bertemu dengan calon istri barunya, Fiona, yang menurut informasi detektifku akan berangkat dengan penerbangan yang sama namun check-in secara terpisah untuk menghindari kecurigaan. Betapa bodohnya mereka. Saat panggilan untuk penumpang tujuan Denpasar terdengar, jantungku berdebar kencang. Inilah saatnya. Momen terakhir dari sandiwara ini. Bima memelukku. Pelukan yang hampa dan dingin. Aku pergi dulu ya, sayang. Jaga diri baik-baik. Aku membalas pelukannya, menahan napas agar tidak menghirup aroma parfumnya yang memuakkan. Mas juga hati-hati. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai. Pasti, jawabnya singkat. Kemudian aku beralih ke Ibu Ratih. Aku berjongkok di depan kursi rodanya dan mencium tangannya. Ibu juga, semoga urusan berobatnya lancar dan cepat sembuh. Ibu Ratih tersenyum angkuh. Tentu saja. Doakan saja yang terbaik. Mereka berdua berjalan menuju gerbang keberangkatan, menarik koper mereka di belakang. Bima menoleh sekali lagi dan melambaikan tangan dengan senyum lebar. Aku membalas lambaiannya, mempertahankan senyum di wajahku sampai punggung mereka benar-benar hilang dari pandangan. Saat itulah, senyum di wajahku perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi dingin yang datar. Aku berdiri terpaku selama beberapa saat, membiarkan kebisingan bandara menjadi latar belakang dari badai yang berkecamuk di dalam diriku. Permainan sudah dimulai. Pion-pion sudah bergerak tepat ke dalam perangkap yang telah kusiapkan. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku. Tanganku tidak gemetar sedikit pun. Dengan tenang, aku membuka aplikasi perbankan. Layar ponsel menampilkan saldo rekening gabungan kami, angka yang sangat besar, angka yang membuat mereka merasa tak terkalahkan. Aku menatap angka itu untuk terakhir kalinya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan lagi tentang rasa sakit hati. Ini tentang keadilan. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Aku tidak langsung memblokir semuanya. Tidak. Itu terlalu cepat. Rencanaku harus sempurna. Aku akan menunggu.
Aku akan menunggu sampai pesawat mereka mendarat di Bali. Aku akan menunggu sampai mereka check-in di hotel mewah mereka. Aku akan menunggu sampai mereka memesan makan malam romantis pertama mereka, sampai mereka mengangkat gelas sampanye untuk merayakan kemenangan mereka atas kebodohanku. Dan tepat pada saat itu, saat mereka merasa berada di puncak dunia, aku akan menekan tombolnya. Aku akan memutus semua akses mereka. Kartu kredit akan ditolak. Kartu debit akan diblokir. Aplikasi perbankan akan terkunci. Aku akan membuat mereka terdampar di pulau surga itu tanpa sepeser pun uang. Mereka akan menjadi pengemis di tengah pesta pora yang mereka ciptakan dengan uangku. Aku berbalik dan berjalan meninggalkan area keberangkatan. Langkahku terasa ringan, seolah beban berat telah terangkat dari pundakku. Aku tidak menoleh ke belakang. Masa laluku bersama Bima dan ibunya sudah selesai di gerbang itu. Saat aku berjalan menuju tempat parkir, aku menelepon seseorang. Halo, Pak Joko? Ini saya, Kirana, sapaku. Pak Joko adalah pengacara perceraian terbaik yang telah kuajak bicara beberapa hari lalu. Iya, Bu Kirana. Ada yang bisa saya bantu? Mereka sudah berangkat? Tolong segera proses gugatan cerainya, masukkan semua bukti yang sudah saya berikan. Tuntut semuanya, Pak. Aset, ganti rugi, semuanya. Jangan sisakan apapun untuk mereka. Terdengar jeda sejenak di seberang telepon. Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan. Apa ada lagi? Aku tersenyum tipis. Ada. Tolong siapkan juga surat pemberitahuan untuk Dewan Direksi Perusahaan. Segera setelah gugatan didaftarkan, adakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Saya ingin mencopot Bima Prayoga dari jabatannya sebagai Direktur Utama, efektif sesegera mungkin. Siap, Bu Kirana. Semua akan diurus. Aku menutup telepon. Langit di luar bandara tampak begitu cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Perjalanan mereka ke Bali mungkin hanya memakan waktu beberapa jam. Tapi perjalananku menuju kebebasan baru saja dimulai. Dan aku akan menikmati setiap detiknya. Mereka pikir mereka akan bulan madu? Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri, Bima, Ibu. Selamat datang di awal dari akhir kalian. Roda mobil membelah aspal jalan tol dengan suara mendesing yang menenangkan. Aku menyetir dengan kecepatan konstan, tanganku menggenggam setir dengan mantap. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Udara di dalam kabin terasa bersih dan segar, berbeda dengan udara pengap penuh kebohongan yang selama ini kuhirup di rumah. Saat aku meninggalkan pelataran parkir bandara, aku merasa seperti baru saja melepaskan sebuah jubah berat yang tak terlihat. Jubah istri naif, Kirana yang penurut, telah kutanggalkan dan kubuang di sana, di antara hiruk-pikuk manusia yang datang dan pergi. Yang tersisa kini hanyalah Kirana yang sesungguhnya. Seorang wanita yang membangun imperiumnya sendiri, yang sempat tertidur karena racun cinta buta, dan kini telah terbangun dengan mata yang terbuka lebar. Ponselku tergeletak di kursi penumpang. Aku meliriknya sekilas. Di layarnya, aku sudah membuka aplikasi pelacak penerbangan. Sebuah garis hijau tipis bergerak perlahan di atas peta Nusantara, menunjukkan posisi pesawat yang membawa 3 pengkhianat itu menuju surga palsu mereka. GA410, Jakarta menuju Denpasar. Aku memperkirakan mereka akan mendarat dalam waktu kurang dari 2 jam. Cukup banyak waktu untukku memulai babak selanjutnya dari permainanku. Aku bisa membayangkan suasana di dalam kabin kelas bisnis itu. Bima, dengan senyum arogannya, mungkin sedang bersulang sampanye dengan Fiona, wanita muda yang silau akan kekayaan dan kekuasaan. Mereka mungkin menertawakan kebodohanku, merasa begitu pintar karena berhasil mengelabuiku. Ibu Ratih, duduk di seberang mereka, pasti akan menatap keduanya dengan tatapan bangga, seolah sedang menyaksikan pencapaian terbesar dalam hidup putranya. Mereka bertiga, terbuai dalam gelembung kebahagiaan semu, tidak menyadari bahwa mereka sedang terbang lurus ke dalam sangkar yang jerujinya terbuat dari keserakahan mereka sendiri. Tujuanku yang pertama bukanlah rumah. Rumah itu sudah tak lagi terasa seperti milikku. Itu hanyalah sebuah bangunan yang menyimpan kenangan pahit. Tujuanku adalah pusat kota, sebuah gedung perkantoran megah tempat bank kustodianku berada. Aku memiliki seorang manajer relasi pribadi di sana,
Bu Sinta, seorang wanita parubaya yang cerdas dan telah mengenalku jauh sebelum aku mengenal Bima. Beliau yang membantuku mengelola portofolio investasiku saat aku baru merintis bisnis. Beliau tahu persis bagaimana aku membangun semuanya dari nol. Aku sudah membuat janji temu dengannya kemarin dengan alasan ingin membahas diversifikasi investasi. Tentu saja, itu hanya kedok. Setibanya di bank, aku disambut dengan hangat dan diantar langsung ke ruangan Bu Sinta yang nyaman dengan pemandangan kota. Bu Kirana, selamat siang. Tumben sekali datang langsung, biasanya hanya via telepon, sapa Bu Sinta ramah sambil menyodorkan secangkir teh melati. Aku tersenyum, menerima teh itu. Selamat siang, Bu Sinta. Ada hal yang sangat penting dan mendesak yang harus saya bicarakan langsung. Ini menyangkut keamanan seluruh aset saya. Keseriusan dalam nadaku membuat raut wajah Bu Sinta berubah. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, siap mendengarkan. Ada apa, Bu? Apakah ada masalah? Aku menarik napas panjang. Saya ingin melaporkan adanya aktivitas penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan oleh suami saya sendiri, Bapak Bima Prayoga, dari rekening gabungan kami. Mata Bu Sinta membelalak kaget. Ia jelas tidak menduga ini. Apa, Bu? Maksud Ibu? Dengan tenang dan sistematis, aku menjelaskan semuanya. Aku tidak menceritakan detail perselingkuhan atau pernikahan rahasia itu, karena itu tidak relevan untuk urusan perbankan. Aku fokus pada fakta finansial. Aku menunjukkan salinan bukti transfer dana dalam jumlah besar dari rekening gabungan ke rekening pribadi atas nama Fiona Anindita tanpa sepengetahuanku. Aku menjelaskan bagaimana Bima dan ibunya, Ratih, telah memanipulasiku untuk memberikan mereka akses penuh ke sumber keuanganku, yang kemudian mereka salah gunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Saat ini, lanjutku, mereka sedang dalam perjalanan keluar kota, menggunakan dana dari rekening tersebut untuk sebuah perjalanan yang mereka sebut sebagai perjalanan bisnis, yang mana sepenuhnya adalah kebohongan. Mereka membawa beberapa kartu kredit dan kartu debit yang terhubung ke rekening itu. Wajah Bu Sinta mengeras, profesionalismenya mengambil alih. Saya mengerti, Bu. Ini situasi yang sangat serius. Apa yang Ibu ingin kami lakukan? Pertama, saya ingin memindahkan 99% dana dari rekening gabungan dengan nomor sekian-sekian, aku menyebutkan nomor rekeningnya, ke rekening pribadi saya yang sudah ada di sini. Rekening atas nama Kirana Sastrowardoyo, nama gadis saya. Lakukan sekarang juga. Bu Sinta segera mengetik dengan cepat di komputernya. Baik, Bu. Sedang kami proses. Perlu otorisasi sidik jari dan PIN dari Ibu. Aku melakukan apa yang diminta. Dalam hitungan menit, triliunan rupiah berpindah tempat, meninggalkan rekening gabungan itu dengan sisa saldo yang sudah kuperhitungkan dengan cermat. Cukup untuk membayar taksi Argo Premium dari Bandara Ngurah Rai ke kawasan Nusa Dua, bahkan mungkin cukup untuk memberi tip pada sopirnya. Aku ingin mereka tiba di hotel tanpa masalah, tanpa kecurigaan sedikitpun. Itu adalah sentuhan terakhir dari kemurahan hatiku yang kejam. Kedua, kataku, saya ingin Ibu menyiapkan sistem untuk memblokir semua kartu yang terhubung ke rekening gabungan itu. Semua kartu kredit tambahan atas nama Bima Prayoga dan Ratih, serta kedua kartu debit. Jangan lakukan sekarang. Saya akan memberi Ibu instruksi melalui pesan singkat kapan tepatnya harus dieksekusi. Mungkin dalam 2 atau 3 jam ke depan. Bisakah Ibu memastikan pemblokiran itu terjadi secara instan saat saya memberi aba-aba? Bu Sinta mengangguk tegas. Tentu saja, Bu. Saya pribadi yang akan menanganinya. Sistem kami bisa melakukannya dalam hitungan detik. Begitu Ibu kirim pesan, eksekusi, semua kartu akan menjadi plastik tak berguna. Sempurna, dasisku. Terakhir, setelah semua kartu diblokir dan saldo menjadi nol, saya ingin akses internet dan mobile banking atas nama Bima Prayoga untuk rekening tersebut dicabut secara permanen. Dan rekening itu sendiri ditutup. Dimengerti, Bu. Kami akan siapkan surat-suratnya. Ibu benar-benar sudah yakin dengan keputusan ini? Tanyanya, ada nada simpati dalam suaranya. Aku menatap matanya lekat-lekat. Bu Sinta, Anda tahu saya membangun bisnis saya dengan darah, keringat, dan air mata. Saya tidak akan membiarkan parasit menghancurkannya.
Saya tidak hanya yakin, saya 100% siap mengambil kembali hidup saya. Setelah menandatangani beberapa dokumen dan memastikan semuanya siap, aku meninggalkan bank dengan perasaan lega yang luar biasa. Satu pilar dari penjara keuanganku telah runtuh. Kini saatnya meruntuhkan pilar yang lain, rumah. Aku mengemudi pulang. Saat memasuki gerbang kompleks perumahan mewah kami, aku tidak merasakan kehangatan seperti saat pulang ke rumah. Yang kurasakan hanyalah dinginnya sebuah properti. Saat aku membuka pintu utama, gema langkah kakiku di aula yang luas terdengar begitu kosong. Keheningan ini bukan lagi keheningan yang memekakkan, melainkan keheningan yang membebaskan. Aku tidak membuang waktu. Aku langsung menelepon 3 nomor. Yang pertama adalah layanan kunci 24 jam. Halo, saya butuh semua kunci di rumah saya diganti. Pintu utama, pintu belakang, pintu samping, gerbang garasi, semuanya. Secepatnya. Yang kedua adalah perusahaan jasa pemindahan barang profesional. Saya ingin memesan layanan pengepakan dan pemindahan untuk malam ini. Hanya barang-barang pribadi, dokumen, pakaian, perhiasan, karya seni, dan beberapa perabot pribadi. Tujuannya ke sebuah unit apartemen di pusat kota. Alamat akan saya kirimkan. Yang ketiga adalah agen properti terpercaya. Pak Budi, ini Kirana. Saya mau menjual rumah di alamat ini. Segera. Pasang pelang, dijual, paling besar yang Anda punya di depan gerbang besok pagi. Dalam waktu 1 jam, rumahku yang tadinya sunyi senyap berubah menjadi pusat aktivitas. Seorang tukang kunci mulai bekerja membongkar semua silinder kunci lama. Beberapa saat kemudian, sebuah tim dari perusahaan pindahan datang dengan puluhan box dan peralatan mereka. Aku mengarahkan mereka dengan efisien. Aku masuk ke dalam walk-in closet raksasa kami. Separuh ruangan itu berisi setelan jas mahal, sepatu kulit impor, dan jam tangan mewah milik Bima. Semuanya dibeli dengan uangku. Aku menatap deretan barang itu tanpa emosi. Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Biarlah barang-barang itu menjadi saksi bisu kekosongan pemiliknya saat ia kembali nanti. Aku hanya menginstruksikan tim untuk mengemas semua pakaian, tas, dan sepatuku yang ada di sisi lain ruangan. Aku bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain seperti seorang jenderal di medan perang. Lukisan-lukisan dari seniman ternama yang merupakan koleksi pribadiku diturunkan dari dinding dan dikemas dengan hati-hati. Patung-patung dan barang antik yang kuwarisi dari kakekku diamankan. Semua file bisnis, sertifikat aset atas namaku, paspor, dan dokumen penting lainnya aku masukkan ke dalam sebuah brankas portabel. Di tengah kesibukan itu, aku menyempatkan diri membuat secangkir teh hijau dan duduk di sofa ruang keluarga. Aku menyalakan televisi, bukan untuk menonton, tapi hanya untuk mengisi keheningan. Aku melirik ponselku. Notifikasi dari aplikasi penerbangan muncul. G410, landed. Mereka sudah tiba. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena gugup, tapi karena adrenalin. Aku membayangkan mereka turun dari pesawat, menghirup udara hangat Bali. Bima mungkin langsung merangkul Fiona, sementara Ibu Ratih tersenyum licik di belakang mereka. Mereka akan mengambil bagasi, memesan taksi, dan meluncur menuju resor bintang 5 di Nusa Dua, tempat di mana kamar honeymoon suite dengan pemandangan laut telah menanti. Aku memberikan mereka waktu 1 jam. Waktu yang cukup untuk perjalanan, untuk disambut dengan kalungan bunga di lobi hotel, untuk proses check-in yang megah. Aku bisa melihatnya dengan jelas di benakku. Bima, dengan gaya angkuhnya, akan menyodorkan salah satu kartu kredit platinum itu ke resepsionis. Atas nama Bima Prayoga. Honeymoon Suite. Aku melirik jam di dinding. Waktunya telah tiba. Dengan jari-jari yang mantap, aku mengambil ponselku. Aku membuka aplikasi pesan dan mengetik sebuah kata singkat ke nomor Bu Sinta. Eksekusi. Aku mengirimnya. Hampir seketika, ponselku bergetar. Sebuah balasan dari Bu Sinta. Telah dilaksanakan, Bu. Semua kartu terblokir. Saldo 0. Akses dinonaktifkan. Aku tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Aku membuka aplikasi perbankanku. Rekening gabungan itu kini benar-benar kosong. Sejarahnya telah dihapus. Bagi sistem, seolah-olah Bima Prayoga tidak pernah memiliki akses ke kekayaan itu.
Aku bersandar di sofa, memejamkan mata. Aku membayangkan ekspresi di wajah Bima saat resepsionis itu berkata dengan nada menyesal, "Mohon maaf, Pak. Kartu Anda ditolak." Ia akan mencoba kartu lain. Ditolak. Kartu debit. Saldo tidak mencukupi. Kepanikan akan mulai menjalari wajahnya. Ia akan menatap ibunya, yang juga akan mencoba kartunya dan gagal. Fiona, yang tadinya bergelayut manja, akan mulai terlihat cemas. Bima akan mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Akses ditolak. Ia akan mencoba meneleponku. Benar saja. Tepat seperti yang kuduga. Ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Aku tahu itu pasti dia, menggunakan telepon hotel. Aku menatap layar itu selama beberapa detik, membiarkannya berdering, menikmati setiap detik dari kepanikan yang pasti sedang ia rasakan di seberang sana. Dengan ketenangan yang luar biasa, aku menekan tombol merah. Panggilan ditolak. Kemudian, aku memblokir nomor itu. Aku meletakkan ponselku di meja. Tim pemindahan barang masih bekerja dengan efisien di sekelilingku. Suara lakban yang ditarik dan kardus yang digeser menjadi musik pengiring kemenanganku. Di luar, hari mulai gelap. Tapi di dalam hatiku, fajar baru saja menyingsing. Permainan catur ini telah berakhir. Raja, ratu, dan pionnya telah terperangkap tanpa bisa bergerak. Dan aku, sang pemain, sedang membersihkan papan catur untuk memulai permainan yang baru. Permainan di mana hanya ada satu pemenang, diriku sendiri. Di ketinggian 30.000 kaki, di dalam kabin kelas bisnis yang sejuk dan mewah, dunia terasa sempurna bagi Bima, Ratih, dan Fiona. Pramugari yang ramah menyajikan sampanye dingin dalam gelas kristal, dan ketiganya bersulang dengan senyum penuh kemenangan. Di bawah mereka, Pulau Jawa tampak seperti permadani hijau yang perlahan menjauh, membawa serta sosok Kirana yang mereka anggap sebagai masa lalu yang bodoh dan membosankan. Untuk awal hidup baru kita, sayang, bisik Bima pada Fiona, matanya berkilat-kilat penuh nafsu sambil menatap bibir merah Fiona yang merekah. Fiona tertawa kecil, tawa manja yang selalu berhasil membuat Bima bertekuk lutut. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Bima, jemarinya memainkan kancing kemeja sutra pria itu. Aku tidak sabar untuk menjadi Nyonya Prayoga yang sesungguhnya, desahnya. Dan menyingkirkan wanita kampung itu selamanya dari hidup kita. Ratih, yang duduk di seberang lorong, tersenyum puas mendengar percakapan itu. Baginya, Fiona adalah menantu idaman. Cantik, modis, pandai bersosialisasi, dan yang terpenting, bisa memberinya cucu yang berbibit unggul, tidak seperti Kirana yang menurutnya mandul dan hanya membawa sial. Tenang saja, Fio, kata Ratih dengan nada agung. Setelah pernikahan kalian di Bali sah secara agama, kita akan segera urus perceraian Bima. Kirana tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wanita bodoh itu terlalu cinta pada Bima untuk melawan. Paling-paling dia hanya akan menangis, dan setelah kita beri sedikit pesangon dari uangnya sendiri, dia akan diam dan kembali ke desanya. Mereka bertiga tertawa bersama, tawa yang kejam dan meremehkan. Mereka membicarakan rencana mereka dengan begitu terbuka, merasa tak terkalahkan. Mereka merencanakan renovasi rumah, mengganti semua perabotan selera Kirana yang mereka anggap kuno. Mereka merencanakan pesta pernikahan besar-besaran setelah perceraian resmi, untuk memamerkan Fiona ke seluruh kalangan atas. Semua rencana itu, semua impian itu, didanai oleh satu sumber, pundi-pundi Kirana yang mereka anggap tak akan pernah ada habisnya. Aku sudah memesan kapel dengan pemandangan matahari terbenam. Akan sangat romantis, ujar Bima, matanya menerawang. Dan setelah itu, kita akan menikmati suite kita, bulan madu seminggu penuh tanpa gangguan. Pastikan kamu tidak salah menyebut nama di altar nanti, Bima, celetuk Ratih, yang disambut gelak tawa lagi. Bagi mereka, Kirana hanyalah sebuah mesin ATM berjalan, sebuah tangga yang mereka injak untuk mencapai puncak kebahagiaan. Mereka sama sekali tidak menyadari, tangga yang mereka injak itu sebenarnya adalah pintu jebakan yang siap terbuka di bawah kaki mereka. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Udara hangat dan lembab khas Bali langsung menyambut mereka begitu pintu pesawat terbuka. Aroma dupa dan bunga Kamboja yang samar-samar tercium di udara seolah menjadi pertanda dimulainya liburan impian mereka.
Setelah mengambil 4 koper besar mereka yang penuh dengan pakaian mewah, mereka memesan sebuah taksi premium dan meluncur dengan nyaman menuju kawasan elit Nusa Dua. Sepanjang perjalanan, mata Fiona berbinar-binar melihat pemandangan. Indah sekali. Aku tidak pernah membayangkan akan menikah di tempat seperti ini. Apapun untukmu, sayang. Ini baru permulaan, jawab Bima dengan bangga, dadanya membusung. Mobil akhirnya memasuki gerbang sebuah resor yang luar biasa megah. Taman-taman tropis yang terawat sempurna, arsitektur Bali modern yang mewah, dan lobi terbuka yang langsung menghadap ke Samudra Hindia yang biru berkilauan. Beberapa staf hotel dengan seragam rapi menyambut mereka dengan ramah, membukakan pintu mobil dan menurunkan koper-koper mereka. Selamat datang di The Elysian Shore, Bapak, Ibu, sapa seorang staf sambil mengatupkan kedua tangan di dada. Bima, Ratih, dan Fiona melangkah masuk ke dalam lobi dengan perasaan seperti raja dan ratu. Lantai marmer yang mengilap, langit-langit yang tinggi dengan ukiran kayu yang rumit, dan suara gemericik air dari kolam-kolam hias menciptakan suasana kemewahan yang absolut. Mereka merasa telah tiba di surga. Dengan langkah penuh percaya diri, Bima mendekati meja resepsionis yang panjang dan terbuat dari kayu jati solid. Selamat siang. Saya ada reservasi. Honeymoon Suite. Atas nama Bima Prayoga. Seorang resepsionis wanita yang muda dan cantik tersenyum ramah. Baik, Bapak Bima. Mohon ditunggu sebentar, saya periksa dulu. Jarinya menari dengan lincah di atas papan ketik. Ya, benar. 1 Oceanfront Honeymoon Suite untuk 7 malam. Selamat datang dan selamat menikmati bulan madu Anda. Terima kasih, kata Bima, senyumnya semakin lebar. Ia mengeluarkan dompet kulitnya dan mengambil sebuah kartu kredit platinum, lalu menyodorkannya ke resepsionis. Ini untuk depositnya. Resepsionis itu mengambil kartu tersebut, menggeseknya di mesin EDC, dan menunggu. Beberapa detik kemudian, mesin itu berbunyi pelan. Wajah sang resepsionis sedikit berkerut. Mohon maaf, Bapak, katanya dengan nada yang masih sopan. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksi ditolak. Senyum di wajah Bima sedikit memudar. Ia tertawa canggung. Oh ya? Mungkin gangguan jaringan. Coba sekali lagi. Resepsionis itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Masih ditolak, Pak? Raut wajah Bima mulai berubah dari percaya diri menjadi sedikit kesal. Di belakangnya, Fiona dan Ratih mulai saling pandang. Tidak mungkin. Kartu itu limitnya tidak terbatas. Coba pakai yang ini, kata Bima sambil menyodorkan kartu kredit lain yang berwarna hitam legam. Kartu kedua pun digeset. Ditolak. Bima mencoba kartu ketiga. Ditolak lagi. Keringat dingin mulai muncul di dahi Bima. Suasana di sekitar meja resepsionis yang tadinya santai kini terasa tegang. Beberapa tamu lain yang sedang menunggu mulai melirik ke arah mereka dengan penasaran. Senyum di wajah resepsionis itu kini terlihat sedikit dipaksakan. Ada apa, Bima? Kenapa lama sekali? Tanya Ratih dengan nada tidak sabar, melangkah mendekat. Tidak tahu, Bu. Waktunya semua bermasalah, jawab Bima, suaranya terdengar gugup. Pakai punya ibu saja kalau begitu. Dasar merepotkan. Ratih membuka tas tangannya yang mahal, mengeluarkan kartunya, dan menyerahkannya dengan kasar kepada Bima. Bima memberikannya kepada resepsionis dengan sedikit harapan. Tapi harapan itu pupus seketika. Kartu Ratih pun ditolak. Ini pasti ada yang tidak beres dengan bannya, seru Bima, suaranya mulai meninggi, mencoba menutupi rasa malunya. Coba saya pakai kartu debit saja. Di mana? Ada di sebelah sana, Pak, tunjuk sang resepsionis. Bima bergegas ke mesin ATM yang terletak di sudut lobi, diikuti oleh Fiona dan Ratih yang wajahnya sudah cemberut. Ia memasukkan kartu debitnya dengan kasar dan mengetikkan PIN. Ia memilih opsi penarikan tunai dengan jumlah maksimal. Pesan yang muncul di layar bagaikan sebuah tamparan keras di wajahnya, saldo tidak mencukupi. Apa-apaan ini? Teriaknya, memukul mesin ATM itu dengan kepalan tangannya, membuat beberapa orang terkejut. Coba ATM bank lain, usul Ratih panik. Mereka mencoba 2 mesin ATM lain yang ada di sana. Hasilnya sama persis. Saldo mereka kosong.
Seolah-olah uang triliunan yang mereka tahu ada di rekening itu lenyap di telan bumi. Di titik inilah kepanikan yang sesungguhnya melanda mereka. Wajah Bima pucat pasi. Fiona tampak seperti akan menangis. Ratih bergumam tak jelas, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Telepon Kirana, perintah Ratih. Pasti dia yang berbuat ulah. Tanya padanya apa yang terjadi. Dengan tangan gemetar, Bima mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Kirana. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya, napasnya terengah-engah. Setelah beberapa saat, yang terdengar hanyalah suara operator, nomor yang Anda tuju berada di luar jangkauan. Tidak aktif, serunya frustrasi. Ia mencoba lagi, dan lagi, hasilnya sama. Coba ibu yang telepon. Ratih mencoba menelepon dari ponselnya. Hasilnya pun nihil. Nomornya tidak bisa dihubungi. Wanita sialan itu. Pasti dia sengaja mematikan ponselnya. Kepanikan mereka menarik perhatian manajer hotel, seorang pria Bali Parubaya yang berwibawa. Ia mendekati mereka dengan langkah tenang. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya dengar ada sedikit masalah saat proses check-in, tanyanya dengan nada lembut namun tegas. Masalah? Ini bencana, sembur Bima. Semua kartu saya ditolak. Rekening saya tidak bisa diakses. Pasti ada kesalahan di sistem hotel Anda atau bank saya. Manajer itu tersenyum tipis. Kami sudah memeriksa sistem kami, Pak. Semuanya berfungsi normal. Dan sepertinya masalahnya bukan hanya pada satu bank, karena semua kartu Bapak dari bank yang berbeda menunjukkan hasil yang sama. Sesuai prosedur, kami tidak bisa memberikan kunci kamar sebelum proses pembayaran deposit selesai. Wajah Bima memerah karena marah dan malu. Mereka kini menjadi tontonan di lobi mewah itu. Koper-koper mahal mereka tergeletak di dekat pintu, tampak ironis di tengah situasi mereka yang kini tak punya uang sepeser pun. Lalu kami harus bagaimana? Kami sudah bayar lunas untuk kamar ini, protes Ratih. Pembayaran memang sudah lunas, Bu. Tapi deposit keamanan wajib dibayarkan saat check-in. Jika Bapak dan Ibu tidak bisa menyelesaikannya, dengan sangat menyesal kami tidak bisa memproses check-in Anda, jelas sang manajer, kesabarannya mulai menipis. Perdebatan sengit pun terjadi. Bima mengancam akan menuntut, Ratih memaki-maki dengan kata-kata kasar, sementara Fiona hanya bisa menangis tertahan, riasan wajahnya yang mahal mulai luntur. Mereka yang tadinya merasa seperti bangsawan, kini terlihat seperti gelandangan kaya yang sedang mengamuk. Akhirnya, sang manajer memberi isyarat kepada dua orang petugas keamanan berbadan tegap. Bapak, Ibu, saya mohon maaf. Anda sudah mengganggu kenyamanan tamu kami yang lain. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan pembayaran, saya terpaksa harus meminta Anda untuk meninggalkan area hotel. Ancaman itu adalah puncak dari penghinaan mereka. Diusir. Dari surga yang baru saja mereka pijat, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dengan wajah tertunduk karena malu yang luar biasa, diiringi tatapan sinis dan bisik-bisik dari tamu lain, mereka digiring oleh petugas keamanan keluar dari lobi. Pintu kaca otomatis itu tertutup di belakang mereka, memisahkan mereka dari dunia kemewahan yang beberapa menit lalu terasa ada dalam genggaman. Kini, mereka bertiga berdiri termangu di jalan masuk hotel yang megah. Matahari sore Bali yang terik terasa membakar kulit. Suara deburan ombak yang tadinya terdengar romantis, kini terdengar seperti tawa yang mengejek. Koper-koper mereka yang berisi pakaian desainer dan perlengkapan liburan impian teronggok di sekitar mereka seperti nisan dari sebuah mimpi yang telah mati. Mereka tak punya uang, tak punya tempat tujuan, dan tak ada seorang pun yang bisa mereka hubungi. Bima menendang salah satu kopernya dengan frustrasi. Sialan kau, Kirana. Sialan? Ratih terduduk lemas di atas salah satu koper, wajahnya pucat. Habislah kita, habislah kita. Fiona, sang calon pengantin, kini menangis meraung-raung. Bulan madu impiannya telah berubah menjadi mimpi buruk di hari pertama. Surga telah menunjukkan wajah aslinya, sebuah neraka yang diciptakan khusus untuk mereka oleh wanita yang paling mereka remehkan. Jebakan telah tertutup sempurna. Tentu, ini bab 4. Bab 4, runtuhnya 3 menara keangkuhan. Langit Bali yang tadinya biru cemerlang kini mulai diwarnai semburat oranye dan ungu.
Matahari terbenam yang seharusnya menjadi latar romantis untuk pernikahan rahasia mereka, kini terasa seperti tirai api yang menutup panggung pertunjukan hidup mereka. Bima, Ratih, dan Fiona masih terpaku di trotoar di luar gerbang resor mewah itu, dikelilingi oleh koper-koper yang kini terasa seperti tumpukan batu nisan. Keheningan yang menyelimuti mereka bukanlah ketenangan, melainkan kekosongan yang dipenuhi oleh kejut, amarah, dan ketakutan yang mulai merayap. Ratih adalah yang pertama kali memecah keheningan itu. Matanya yang tajam dan penuh kebencian menyorot lurus ke arah Fiona, yang masih sesenggukan dengan bahu bergetar. "Ini semua gara-gara kamu," desis Ratih, suaranya serak dan penuh racun. "Kamu pembawa sial. Sebelum kamu datang ke dalam hidup putraku, semuanya baik-baik saja. Kirana, walaupun bodoh, tidak pernah membawa masalah seperti ini." Fiona mengangkat kepalanya, matanya yang bengkak karena menangis kini memancarkan kemarahan. "Jangan salahkan saya, Bu. Salahkan putra kesayangan ibu ini." Jarinya menunjuk tajam ke arah Bima. "Dia yang berjanji semuanya sudah beres. Dia yang bilang dia yang memegang kendali. Ternyata apa? Dia bahkan tidak bisa mengurus keuangannya sendiri. Dia cuma parasit yang hidup dari uang istrinya." "Jaga mulutmu, perempuan murahan," bentak Ratih, mencoba berdiri namun tubuhnya terlalu lemas oleh keterkejutan. "Cukup," raung Bima, suaranya pecah seperti auman singa yang terluka. Ia meninju udara dengan frustrasi. "Kalian berdua bisa diam tidak? Ini pasti hanya masalah teknis. Kesalahan ban. Besok pagi aku akan telepon orang ban dan semuanya akan beres." Tapi kata-katanya terdengar hampa, bahkan bagi dirinya sendiri. Di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah sebuah serangan yang terencana. Kirana, wanita yang dianggapnya lemah dan penurut itu telah melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Tapi keangkuhannya menolak untuk menerima kenyataan itu. Mengakui bahwa Kirana lebih pintar darinya adalah sebuah penghinaan yang lebih menyakitkan daripada kehilangan semua uangnya. Malam mulai turun dengan cepat, membawa serta nyamuk dan udara yang semakin lembab. Mereka tidak bisa selamanya berdiri di sana. Mereka butuh tempat untuk menginap, butuh makanan. Tapi bagaimana caranya? Mereka benar-benar tidak punya uang sepeser pun. "Kita harus bagaimana sekarang, Bima?" renget Fiona, nada suaranya berubah dari marah menjadi putus asa. "Kita tidak mungkin tidur di jalanan, kan?" Ide itu, kemungkinan tidur di jalanan dikelilingi koper Louis Vuitton dan setelan Armani, adalah absurditas yang mengerikan. Bima mencoba menggunakan sisa-sisa wibawanya. Ia memberanikan diri menghentikan sebuah taksi kosong. "Pak, bisa antar kami ke daerah Kuta? Nanti saya bayar begitu sampai di sana." "Dompet saya tertinggal di hotel," bohongnya, mencoba terdengar meyakinkan. Sopir taksi itu menatap mereka dari atas ke bawah, melihat pakaian mahal dan koper bermerek mereka, lalu melihat kepanikan di mata mereka. Ia tersenyum sinis. "Tidak bisa, Pak. Bayar dulu baru jalan." "Di sini banyak turis modal nekat," katanya, lalu melajukan mobilnya pergi, meninggalkan mereka dalam kepulan asap knalpot. Penghinaan itu terasa seperti tamparan lagi. Mereka mencoba beberapa kali lagi, bahkan mencoba masuk ke lobi hotel yang lebih kecil di sekitar sana, berharap bisa mendapatkan belas kasihan. Tapi hasilnya sama. Tanpa uang deposit, tidak ada kamar untuk mereka. Kekuasaan dan status yang selama ini menjadi tameng mereka di Jakarta, sama sekali tidak berlaku di sini. Di sini, mereka hanyalah 3 orang tanpa uang. Perut mereka mulai berbunyi. Rasa lapar dan haus mulai menyiksa. Ratih, yang terbiasa dilayani, kini tampak sangat menyedihkan. Wajahnya yang penuh riasan tebal mulai luntur karena keringat, membuatnya tampak seperti topeng yang meleleh. "Aku tidak kuat lagi," keluh Ratih, suaranya lemah. "Aku butuh minum. Bima, lakukan sesuatu." Bima memijat pelipisnya, kepalanya pening. Ia menatap Fiona, lalu pandangannya jatuh pada gelang berlian yang melingkar di pergelangan tangan wanita itu. Gelang yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu, tentu saja dibeli dengan kartu kredit Kirana. "Fio," panggilnya lirih. "Glemu?" Fiona langsung memeluk pergelangan tangannya, menatap Bima dengan tatapan ngeri. "Tidak, jangan. Ini hadiah darimu."
Kita tidak punya pilihan lain, bentak Bima. Apa kamu mau kita mati kelaparan di sini? Itu bisa kita beli lagi nanti kalau semuanya sudah beres. Jual saja jam tanganmu, balas Fiona. Jam ini warisan ayahku, bohong Bima lagi. Jam tangan mewah itu juga hadiah dari Kirana. Sudah, Fiona, jangan egois, timpal Ratih. Ini demi kelangsungan hidup kita. Anggap saja pengorbanan kecil. Dikeroyok oleh 2 orang, Fiona akhirnya menyerah dengan tangisan pilu. Ia melepaskan gelang itu dengan tangan gemetar dan memberikannya pada Bima. Rasanya seperti melepaskan satu-satunya sisa dari mimpi indahnya. Sekarang, masalah berikutnya adalah di mana harus menjualnya. Mereka tidak mungkin menjualnya di toko perhiasan mewah di kawasan Nusa Dua. Mereka butuh uang cepat, yang berarti mereka harus pergi ke Pegadaian atau toko emas kecil di daerah yang lebih kumuh. Setelah bertanya pada seorang petugas kebersihan dengan sedikit paksaan, mereka diberitahu ada banyak toko seperti itu di sekitar Pasar Badung di Denpasar. Perjalanan ke sana adalah sebuah siksaan. Mereka terpaksa meninggalkan koper-koper besar mereka di sebuah pos satpam kosong dengan janji akan kembali, sebuah janji yang bahkan mereka ragukan sendiri, dan hanya membawa 1 tas jinjing berisi barang berharga yang bisa mereka jual. Mereka berhasil menumpang sebuah angkutan umum yang penuh sesak dan panas, setelah memohon kepada sopirnya dan menunjukkan gelang berlian itu sebagai jaminan mereka akan membayar di tempat tujuan. Bau keringat, asap rokok, dan desak-desakan penumpang adalah sebuah kejutan brutal bagi mereka yang terbiasa dengan kenyamanan mobil pribadi ber-AC. Setibanya di Denpasar, mereka menemukan sebuah toko emas kecil yang terjepit di antara toko kelontong dan warung makan. Pemiliknya, seorang pria tua dengan tatapan tajam, memeriksa gelang itu di bawah kaca pembesar. Barang bagus, katanya singkat. Tapi saya tidak bisa bayar mahal. Saya ambil risiko membeli barang tanpa surat. Tapi itu berlian asli. Harganya ratusan juta, protes Bima. Pria tua itu tersenyum tipis. Di tangan saya, tanpa surat, harganya hanya segini. Ia menyebutkan sebuah angka yang tidak sampai 10% dari harga asli gelang itu. Bima ingin marah, tapi ia tidak punya posisi untuk menawar. Mereka butuh uang itu sekarang. Dengan perasaan terhina, ia menerima beberapa gepok uang tunai yang lusuh. Uang itu terasa asing dan kotor di tangannya. Sementara ketiga pengkhianat itu menderita di tengah panas dan debu Denpasar, Kirana justru berada dalam ketenangan yang sempurna. Tim pindahan telah selesai bekerja. Apartemen barunya yang luas dan modern, yang ia beli beberapa bulan lalu atas nama pribadinya sebagai investasi, kini telah terisi dengan barang-barang kesayangannya. Semuanya tertata rapi, bersih, dan yang terpenting, bebas dari jejak Bima dan Ratih. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai ke langit-langit, menatap kerlip lampu kota Jakarta di bawahnya. Di tangannya, segelas anggur merah. Di meja di belakangnya, sepiring pasta pesanannya yang masih hangat. Tidak ada lagi kewajiban memasak untuk suami yang tak tahu berterima kasih atau mertua yang pencela. Malam ini, ia hanya melayani dirinya sendiri. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar beberapa kali. Puluhan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor yang tak dikenal, yang ia yakini adalah upaya panik dari Bima. Ada juga beberapa pesan dari sepupu Bima yang mulai bertanya mengapa Bima tidak bisa dihubungi. Kirana mengabaikan semuanya. Ia membuka galeri fotonya, menatap sebuah gambar, foto Bima dan Fiona yang sedang berciuman mesra, kiriman dari detektifnya. Ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan hanyalah kepuasan dingin. Ia mengirim foto itu ke pengacaranya dengan satu pesan singkat, tambahkan ini ke dalam berkas. Lalu, ia mematikan ponselnya. Malam ini adalah miliknya, dan ia tidak akan membiarkan hantu-hantu dari masa lalunya mengganggu kedamaiannya. Dengan uang hasil menjual gelang, Bima, Ratih, dan Fiona akhirnya bisa makan di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Nasi dengan lauk seadanya itu terasa seperti makanan paling tidak enak yang pernah mereka makan, namun rasa lapar membuat mereka menelannya tanpa sisa. Setelah itu, mereka mencari penginapan. Tentu saja, hotel berbintang sudah di luar jangkauan. Mereka berakhir di sebuah losmen murah di sebuah gang sempit yang becek dan gelap. Bau apek dan lembab langsung menyergap mereka begitu pintu kamar terbuka. Kamarnya sempit,
Hanya ada satu tempat tidur dengan sprei yang warnanya pudar dan tampak meragukan kebersihannya. Dindingnya berjamur, dan seekor kecoa berlari melintasi lantai saat mereka menyalakan lampu bohlam yang redup. Ini adalah antitesis dari honeymoon suite yang mereka impikan. Aku tidak mau tidur di sini, jerit Fiona, air matanya kembali mengalir. Tempat ini menjijikkan. Lalu kamu mau tidur di mana? Di got? Balas Bima kasar. Ia melempar tasnya ke lantai dengan keras. Kelelahan dan stres membuat emosinya di ujung tanduk. Malam itu, tidak ada tidur nyenyak bagi mereka. Tempat tidur itu terlalu kecil untuk bertiga. Ratih akhirnya tidur di lantai beralaskan jaket Bima, sambil terus menggerutu dan menyumpah-nyumpah. Bima dan Fiona berbaring kaku di tempat tidur, saling memunggungi, dipisahkan oleh jurang kebencian dan kekecewaan yang menganga. Di tengah keheningan malam yang hanya dipecah oleh suara dengung nyamuk dan tetesan air dari keran yang bocor di kamar mandi, mereka semua memikirkan hal yang sama. Ini baru hari pertama. Masih ada 6 hari lagi di neraka ini. Kenyataan itu menghantam mereka dengan keras. Mereka terperangkap. Tanpa uang, tanpa teman, tanpa harapan. Mereka bukan lagi pelancong mewah, mereka adalah gelandangan di Pulau Dewata. Dan di suatu tempat yang jauh di Jakarta, mereka tahu Kirana sedang tersenyum. Pagi kedua di neraka datang terlalu cepat. Cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui celah jendela tanpa tirai terasa menusuk mata Bima yang bengkak karena kurang tidur. Bau pengap dari sprei lembab dan kamper bercampur menjadi satu, menciptakan aroma keputusasaan yang pekat. Di lantai, Ratih tertidur dengan posisi yang tidak wajar, dengkurannya yang kasar terdengar pilu. Di samping Bima, Fiona sudah terbangun, duduk di tepi ranjang sambil menatap dinding yang berjamur dengan pandangan kosong. Kemewahan dan kebahagiaan yang kemarin terasa begitu nyata, kini tampak seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Uang hasil menjual gelang Fiona tergeletak di atas meja kecil yang reyot. Jumlahnya tidak seberapa, dan Bima tahu itu tidak akan bertahan lama. Kepanikan yang sempat mereda tadi malam kini kembali mencengkeramnya dengan lebih erat. Aku harus menghubungi seseorang di Jakarta, kata Bima, lebih pada dirinya sendiri. Aku akan pinjam uang. Rudy atau Fajar pasti mau membantu. Harapan palsu itu memberinya sedikit energi. Tapi masalahnya, bagaimana cara menghubungi mereka? Pulsa di ponselnya sudah habis, dan paket datanya sudah lama mati. Mereka butuh internet. Setelah sarapan seadanya dengan nasi bungkus yang dibeli dari warung sebelah, sebuah pengalaman yang membuat Ratih hampir muntah, mereka mencari sebuah warung internet yang letaknya tak jauh dari penginapan mereka. Tempat itu sempit, panas, dan dipenuhi anak-anak sekolah yang bermain game daring. Bau rokok dan keringat menusuk hidung. Bagi Fiona dan Ratih yang terbiasa dengan kafe-kafe cantik ber-AC, tempat ini adalah sebuah penyiksaan. Bima duduk di depan sebuah komputer tua yang lambat. Ia membuka akun media sosialnya, lalu mulai mengetik pesan-pesan panik kepada teman-teman dan kolega bisnisnya. Isinya hampir sama. Sebuah cerita karangan tentang dompetnya yang dicopet, semua kartu dan identitas hilang, dan ia butuh pinjaman darurat yang akan segera ia kembalikan begitu kembali ke Jakarta. 1 jam berlalu. 2 jam. Balasan yang masuk sangat sedikit. Beberapa hanya membacanya tanpa membalas. Yang lain membalas dengan basa-basi prihatin seperti, waduh, sabar ya, bro, atau semoga cepat beres masalahnya, tanpa menyinggung soal pinjaman uang. Rudy, sahabat yang paling ia andalkan, hanya menjawab singkat, sorry, bro, lagi banyak pengeluaran bulan ini. Bima membanting mouse dengan frustrasi. Apa yang tidak ia sadari adalah, dunianya, lingkaran pertemanannya, status sosialnya, semua itu ditopang oleh pilar kekayaan Kirana. Tanpa pilar itu, ia bukan siapa-siapa. Orang-orang ini tahu betul siapa sumber kekayaan Bima sebenarnya. Berita tentang seorang pria yang tiba-tiba bangkrut di Bali setelah pergi bersama sekretarisnya pasti sudah mulai menyebar seperti gosip murahan di kalangan mereka. Tidak ada yang mau meminjamkan uang kepada kapal yang jelas-jelas sedang tenggelam. Kegagalan itu memicu pertengkaran hebat lainnya. Bodoh, tentu saja tidak ada yang mau membantumu, cibir Fiona dengan nada tajam. Mereka semua teman Kirana, bukan temanmu. Kamu pikir mereka tidak tahu kelakuanmu? Diam kamu, bentak Bima, wajahnya merah padam karena malu.
Ini semua tidak akan terjadi kalau kamu tidak terus-menerus merengek minta dinikahi. Oh, jadi sekarang aku yang salah? Tantang Fiona, tawanya terdengar histeris. Siapa yang merayuku dengan janji-janji manis? Siapa yang bilang akan menceraikan istrinya dan menjadikanku ratu? Kamu pembohong, Bima. Pembohong tak berguna. Cukup, jerit Ratih, memegangi kepalanya yang pening. Kalian berdua membuat ibu gila. Bima, ini salahmu karena tidak bisa mengendalikan istrimu. Dan kamu, ia menunjuk Fiona, salahmu karena telah menggoda putraku. Sekarang lihat akibatnya. Kita semua jadi gembel di sini. Aliansi mereka telah benar-benar hancur. Tidak ada lagi kita. Yang ada hanya aku, kamu, dan dia. Setiap orang kini hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Sisa uang yang ada di meja, mereka bagi 3 dengan perhitungan yang kaku, dan masing-masing menyimpannya sendiri-sendiri, penuh dengan kecurigaan. Hari-hari berikutnya adalah sebuah spiral penurunan yang cepat menuju kemelaratan. Uang mereka habis untuk membayar penginapan kumuh dan makanan murah. Mereka terpaksa harus menjual barang-barang mereka lagi. Giliran Bima. Dengan berat hati, ia melepaskan jam tangan Rolex-nya. Ia harus berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari untuk menemukan pembeli yang mau menawarnya dengan harga pantas, namun pada akhirnya ia harus menerimanya dengan harga yang jauh di bawah nilai aslinya, demi bisa makan malam itu. Simbol terakhir dari kejantanannya telah dilucuti. Penampilan mereka pun berubah drastis. Kemeja sutra Bima kini lecek dan ternoda keringat. Gaun-gaun cantik Fiona tampak kusam dan lusuh. Gamis mewah Ratih kini memiliki beberapa sobekan kecil. Wajah mereka yang tadinya terawat kini kotor dan letih. Mereka tidak lagi terlihat seperti sosialita Jakarta, melainkan seperti turis yang tersesat dan kehabisan bekal. Mereka menjadi pemandangan yang menyedihkan. Setelah hampir 5 hari hidup dalam neraka itu, sebuah kesadaran menghantam mereka. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi di Bali. Tidak ada lagi yang bisa dijual. Harapan akan adanya transfer uang ajaib telah musnah. Satu-satunya jalan keluar adalah pulang ke Jakarta. Kita harus pulang, kata Bima suatu malam, suaranya serak karena putus asa. Pakai apa? Uang kita bahkan tidak cukup untuk membeli 1 tiket pesawat promo, sahut Fiona sinis. Bus? Jawab Bima pelan, kata itu terasa pahit di lidahnya. Naik bus dari Terminal Ubung, lalu menyeberang dengan feri. Ratih dan Fiona menatapnya dengan ngeri. Perjalanan darat dari Bali ke Jakarta memakan waktu lebih dari 24 jam. Sebuah perjalanan panjang dan melelahkan di dalam bus ekonomi yang panas dan penuh sesak. Itu adalah sebuah penghinaan tertinggi, sebuah kejatuhan dari kelas bisnis ke kelas kambing. Tapi mereka tahu, Bima benar. Itu satu-satunya pilihan mereka. Maka, dimulailah episode terakhir dari pelucutan harta dan martabat mereka. Mereka menjual apapun yang masih laku. Tas tangan desainer milik Fiona, sisa perhiasan Ratih, sepatu kulit Bima, bahkan beberapa parfum mahal mereka tawarkan dari pintu ke pintu di penginapan-penginapan kecil. Mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk 3 tiket bus kelas ekonomi dan sedikit bekal untuk di jalan. Di Jakarta, ribuan kilometer dari penderitaan mereka, Kirana sedang menandatangani sebuah dokumen penting di atas meja mahoni yang besar di ruang rapat perusahaannya. Di hadapannya, duduk jajaran dewan direksi dan manajer senior. Dengan berat hati, kata Kirana dengan suara yang tenang namun tegas, saya mengumumkan bahwa Bapak Bima Prayoga telah mengajukan pengunduran dirinya dari posisi direktur utama karena alasan pribadi yang mendesak. Efektif mulai hari ini, saya akan kembali mengambil alih posisi tersebut. Tidak ada keterkejutan di wajah para direksi. Mereka adalah orang-orang lama yang tahu persis siapa otak di balik kesuksesan perusahaan ini. Mereka justru tampak lega. Setelah pengumuman itu, Kirana memaparkan visinya untuk ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara. Ia berbicara dengan penuh gairah dan kecerdasan, memukau semua orang yang hadir. Kirana yang dulu mereka kenal sebagai istri direktur yang pendiam telah hilang, digantikan oleh seorang CEO yang tangguh dan visioner. Sore harinya, ia bertemu dengan pengacaranya di sebuah kafe. Semua bukti sudah kami serahkan ke pengadilan, Bu Kirana, lapor Pak Joko. Posisi kita sangat kuat.
Saya sudah mencoba menghubungi pihak Pak Bima melalui nomornya dan alamat kantor, tapi tidak ada respons. Gugatan akan tetap berjalan. Kemungkinan besar putusan akan jatuh secara fair stake tanpa kehadiran tergugat, dan semua tuntutan ibu akan dikabulkan. Bagus, jawab Kirana singkat. Saat itu, teleponnya berdering. Dari agen properti. Selamat sore, Bu Kirana. Ada kabar baik. Calon pembeli yang kemarin sudah setuju dengan harga penawaran ibu. Mereka siap melakukan pembayaran di muka besok. Luar biasa, Pak Budi. Tolong segera diurus, kata Kirana. Ia menutup telepon dan menyesap kopinya. Dalam waktu kurang dari seminggu, ia telah berhasil mencabut suaminya dari jabatannya, menceraikannya, dan menjual rumah kenangan mereka. Ia membersihkan hidupnya dari parasit dengan kecepatan dan efisiensi seorang ahli bedah. Babak terakhir penderitaan mereka di Bali terjadi di terminal bus Ubung dan Pasar. Tempat itu adalah sebuah kekacauan yang terorganisir. Hiruk-pikuk penumpang, calo tiket yang berteriak-teriak, dan deru mesin bus yang memekakkan telinga. Bima, Ratih, dan Fiona berdiri di tengah keramaian itu, tampak seperti tiga hantu yang tersesat. Mereka memeluk tas lusuh mereka yang berisi sisa-sisa pakaian. Mereka menemukan bus mereka. Sebuah bus tua dengan cat yang sudah terkelupas di sana-sini. Tidak ada AC, hanya jendela-jendela besar yang terbuka. Di dalam, kursi-kursinya sempit dan dilapisi kulit sintetis yang sudah robek. Saat mereka melangkah naik, berdesakan dengan penumpang lain yang membawa kardus dan karung, Ratih terhuyung dan hampir jatuh. Tidak ada yang menolong. Orang-orang hanya menatap mereka dengan acuh tak acuh. Mereka akhirnya menemukan tempat duduk mereka di bagian belakang, dekat dengan toilet yang mengeluarkan bau tak sedap. Pintu bus yang berdecit itu akhirnya ditutup. Mesinnya menderu, dan bus perlahan bergerak meninggalkan terminal. Bima menatap keluar jendela, melihat Bali yang tadinya adalah surga impiannya, kini menjadi saksi bisu kejatuhannya. Ratih menangis dalam diam, sementara Fiona hanya memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Perjalanan panjang dan memalukan mereka untuk pulang telah dimulai. Mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang menuju ke babak kehancuran yang selanjutnya, karena rumah yang mereka tuju, perlindungan terakhir yang mereka bayangkan, sudah tidak ada lagi untuk mereka. Perjalanan neraka mereka dimulai dengan deru mesin diesel yang memekakkan telinga dan guncangan keras saat bus tua itu meninggalkan terminal. Selama lebih dari 24 jam berikutnya, mereka menjadi tawanan di dalam kotak besi yang panas dan berkarat itu, bergerak merayap melintasi Pulau Jawa. Setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti satu langkah lebih dekat ke Jakarta, namun juga satu langkah lebih dalam ke jurang penderitaan. Kenyamanan kelas bisnis yang pernah mereka nikmati kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Di sini, tidak ada sampanye atau kursi empuk yang bisa direbahkan. Yang ada hanyalah kursi sempit dengan busa yang sudah kempes, memaksa Ratih untuk duduk dengan posisi yang menyiksa punggung tuanya. Tidak ada AC, hanya angin panas dari jendela yang membawa serta debu jalanan dan asap knalpot dari kendaraan lain, membuat rambut Fiona yang tadinya indah kini menjadi lepek dan lengket. Bima, terjepit di antara seorang pria bertubuh besar dan jendela yang bergetar, hanya bisa menatap kosong keluar, menyaksikan pemandangan sawah dan desa yang berlalu begitu saja, pikirannya dipenuhi kabut kemarahan dan ketakutan. Keheningan di antara mereka bertiga lebih berat daripada kebisingan di dalam bus. Mereka sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Energi mereka terkuras habis oleh kelaparan, dehidrasi, dan penghinaan yang menumpuk. Yang tersisa hanyalah kebencian yang membara dalam diam. Ratih sesekali mengeluh tentang tulangnya yang sakit, keluhan yang tidak ditanggapi oleh Bima maupun Fiona. Fiona menyumpal telinganya dengan earphone yang baterainya sudah lama mati, sebuah usaha sia-sia untuk memblokir dunia di sekitarnya. Mereka berhenti beberapa kali di rumah makan pinggir jalan yang tampak kotor. Makanan yang disajikan, nasi rames dengan lauk yang sudah dingin, mereka telan tanpa merasakan apa-apa, hanya untuk mengisi perut. Mereka melihat keluarga-keluarga lain di dalam bus tertawa dan berbagi bekal, pemandangan yang terasa begitu asing dan menyakitkan. Mereka adalah 3 pulau terpencil yang terdampar bersama dalam sebuah lautan penderitaan. Puncak dari perjalanan itu adalah saat penyeberangan feri dari pelabuhan Gilimanuk di Bali ke Ketapang di Jawa Timur. Saat itu tengah malam. Bus mereka diparkir di geladak bawah yang pengap,
dan para penumpang diizinkan untuk naik ke dek atas untuk mencari udara segar. Bima, Ratih, dan Fiona berdiri di pagar pembatas, menatap lautan gelap yang terbentang di bawah langit tanpa bintang. Angin malam yang asin meniup rambut mereka yang kusut. Di kejauhan, kerlip lampu dari daratan Jawa tampak seperti harapan yang jauh. Di momen itu, di tengah lautan yang tak bertepi, mereka merasakan betapa kecil dan tidak berartinya diri mereka. Kemegahan, kekuasaan, dan kekayaan yang pernah mereka banggakan terasa begitu rapuh, begitu mudah lenyap. Setelah ini semua berakhir, bisik Fiona, lebih pada dirinya sendiri, aku akan pergi sejauh mungkin dari kalian berdua. Bima mendengarnya, tapi ia tidak punya tenaga untuk membalas. Ia hanya bisa mengepalkan tangannya di pagar besi yang dingin. Di benaknya, hanya ada satu tujuan, rumah. Ia membayangkan bisa mandi air hangat, tidur di kasur empuknya, dan besok, ia akan mendatangi Kirana, memakinya, menuntut penjelasan. Ia masih berpegang pada harapan rapuh bahwa ia bisa merebut kembali kendali. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, bus mereka akhirnya memasuki perbatasan Jakarta. Pemandangan kota yang familiar, gedung-gedung pencakar langit, jalan layang yang rumit, dan kemacetan yang abadi, menyambut mereka. Tapi kota yang dulu terasa seperti taman bermain mereka, kini terlihat mengintimidasi dan asing. Bus berhenti di terminal Pulau Gebang yang riuh dan kacau. Begitu turun, mereka langsung diserbu oleh polusi suara dan udara. Mereka bertiga, dengan penampilan yang kini tak lebih baik dari pengemis, berdiri kebingungan di tengah arus manusia. Pakaian mereka kotor dan bau, wajah mereka kuyu dan pucat. "Sekarang apa?" tanya Ratih, suaranya terdengar parau. "Kita pulang," kata Bima tegas. "Kita naik taksi." Mereka mengumpulkan sisa-sisa uang terakhir mereka. Cukup untuk membayar 1 kali perjalanan taksi ke rumah mereka di kawasan elit di Jakarta Selatan. Saat sebuah taksi berhenti, sang sopir menatap mereka dengan curiga, namun akhirnya setuju untuk mengantar setelah Bima menunjukkan sisa uang mereka. Perjalanan melintasi jalanan Jakarta adalah sebuah siksaan psikologis. Mereka melewati mal-mal mewah tempat Fiona biasa berbelanja, restoran-restoran bintang 5 tempat Bima menjamu klien, dan salon-salon eksklusif tempat Ratih menghabiskan sore harinya. Setiap sudut kota mengingatkan mereka pada kehidupan yang telah direnggut dari mereka. Akhirnya, taksi itu berbelok memasuki gerbang kompleks perumahan mereka yang dijaga ketat. Satpam yang berjaga, Pak Udin, yang biasanya akan langsung membuka portal sambil memberi hormat pada mobil Bima, kini menatap taksi mereka dengan dahi berkerut. Ia melihat ke dalam, dan matanya membelalak kaget saat mengenali wajah Bima, Ratih, dan Fiona dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Dengan ragu, ia membuka portal. Jantung Bima berdebar sedikit lebih kencang. Ada harapan. Setidaknya mereka masih diizinkan masuk. Taksi melaju perlahan di jalanan kompleks yang mulus dan teduh, menuju rumah mereka. "Stop! Stop di sini!" teriak Bima tiba-tiba. Taksi berhenti mendadak. Bima menatap lurus ke depan dengan pandangan tidak percaya. Ratih dan Fiona ikut melihat ke arah yang sama. Di sana, di depan rumah mereka yang megah, tertancap sebuah papan besar dengan tulisan yang tajam dan menusuk mata, "Dijual." Di bawahnya, tertera nama sebuah agen properti ternama dan nomor telepon yang bisa dihubungi. "Tidak mungkin," bisik Bima. Rasa lelahnya seketika hilang, digantikan oleh adrenalin dingin. Ia melompat keluar dari taksi bahkan sebelum mobil itu berhenti sempurna dan berlari ke arah gerbang rumahnya. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci rumahnya dengan tangan gemetar. Ia memasukkan kunci itu ke lubang kunci gerbang. Kunci itu tidak mau masuk sepenuhnya. Ia mencoba lagi, memutarnya dengan paksa. Tidak berhasil. Gemboknya telah diganti. Panik, ia mengguncang-guncang gerbang besi itu dengan brutal. "Kirana, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Jangan main-main denganku, Kirana," teriaknya sekuat tenaga, suaranya menggema di jalanan yang sepi itu. Di dalam taksi, Ratih mulai menangis histeris. Fiona hanya bisa menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak ngeri. Sopir taksi, yang tidak mau terlibat dalam drama itu, menoleh ke belakang. "Pak, Bu, argonya sudah sekian. Mohon dibayar, saya harus jalan lagi."
Dengan perasaan hancur, Ratih dan Fiona mengorek-ngorek sisa uang terakhir mereka, bahkan beberapa koin receh, untuk membayar sang sopir. Begitu uang diterima, sopir itu langsung tancap gas, meninggalkan mereka bertiga di jalanan. Keributan yang dibuat Bima menarik perhatian. Sebuah mobil patroli keamanan kompleks berhenti di dekat mereka. Pak Udin dan seorang satpam lain yang lebih muda turun dari mobil. "Maaf, Pak Bima. Mohon jangan membuat keributan," kata Pak Udin dengan nada formal, tidak ada lagi keramahan di suaranya. "Udin, apa yang terjadi di sini? Kenapa gemboknya diganti?" "Di mana Kirana?" cerocos Bima, napasnya tersengal-sengal. Pak Udin menatap Bima dengan ekspresi kasihan yang bercampur canggung. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Bima. Rumah ini sudah laku terjual 3 hari yang lalu. Ibu Kirana sudah pindah. Beliau berpesan kepada kami bahwa Bapak, Ibu Ratih, dan Nona ini," ia melirik ke arah Fiona, "tidak lagi diizinkan untuk memasuki area properti ini." Setiap kata yang diucapkan Pak Udin bagaikan palu godam yang menghantam kepala Bima. Dijual, pindah, tidak diizinkan masuk. Kepalanya terasa kosong. Lututnya lemas. Harapan terakhirnya, benteng perlindungan terakhirnya, telah runtuh menjadi debu. Kirana tidak hanya memblokirnya, ia telah menghapusnya. Ia telah menjual rumah mereka, menghapus satu-satunya tempat di dunia ini yang bisa ia sebut sebagai rumah. Bima terhuyung mundur dan jatuh terduduk di atas aspal yang dingin. Di sampingnya, Ratih meratap seperti anak kecil yang kehilangan induknya. Fiona berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Mereka benar-benar telah kehilangan segalanya. Mereka tidak hanya bangkrut. Mereka kini resmi menjadi gelandangan. Terdampar di jalanan depan sebuah rumah yang menyimpan semua kenangan keangkuhan mereka, dengan papan, dijual, yang menjulang di atas mereka seperti sebuah epitaf. Permainan telah berakhir. Dan Kirana telah menang secara mutlak. Waktu seolah berhenti bagi Bima dan Ratih yang terduduk lemas di trotoar. Fiona berdiri beberapa meter dari mereka, wajahnya yang pucat kini dihiasi oleh ekspresi kebencian yang murni. Keheningan pasca kehancuran itu dipecah oleh suara Pak Udin, sang satpam, yang kini terdengar lebih tegas. "Pak Bima, Bu Ratih, mohon maaf sekali lagi. Tolong jangan di sini. Ini sudah perintah dari manajemen kompleks. Kehadiran Bapak dan Ibu bisa mengganggu kenyamanan penghuni lain." Perkataan itu, yang diucapkan oleh seseorang yang dulu selalu menunduk hormat pada mereka, adalah penghinaan terakhir yang bisa Fiona terima. Ia meledak. "Kalian dengar itu?" jeritnya, suaranya melengking dan histeris. Ia menunjuk Bima dan Ratih secara bergantian. "Mengganggu kenyamanan. Itulah kita sekarang. Gembel yang mengganggu pemandangan. Ini semua karena kalian." Ia berjalan mendekati Bima yang masih menatap kosong ke arah gerbang yang tertutup. "Dan kamu," ludahnya. "Laki-laki lemah. Pembohong. Kamu bilang aku akan jadi ratu. Lihat aku sekarang. Aku kehilangan segalanya karenamu. Aku membencimu, Bima Prayoga." Kemudian ia beralih pada Ratih yang sedang terisak-isak. "Dan Anda, ibu tua manipulatif. Anda pikir saya tidak tahu Anda hanya memanfaatkanku? Semoga Anda membusuk dalam kemiskinan ini." Tanpa menunggu balasan, Fiona menyambar satu-satunya tas yang tersisa padanya. Dengan air mata amarah yang mengalir di pipinya, ia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah cepat. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia menghilang di tikungan jalan, lenyap dari kehidupan Bima dan Ratih selamanya, pergi untuk menghadapi kehancurannya sendiri. Kini, hanya tinggal ibu dan anak itu. 2 arsitek dari malapetaka mereka sendiri, ditinggalkan di tengah puing-puing rencana mereka yang agung. Kepergian Fiona seolah menyadarkan Ratih dari kelumpuhannya. "Bima, Bima, ayo kita pergi ke rumah pamanmu, Bima," isak Ratih sambil menarik-narik lengan baju putranya. "Paman Haryo pasti mau menolong kita. Kita bisa tinggal di sana untuk sementara." Bima menoleh pada ibunya, matanya yang kosong perlahan menunjukkan sedikit kehidupan yang dipenuhi rasa malu. Pergi ke rumah pamannya dalam keadaan seperti ini adalah hal terakhir yang ia inginkan. Tapi ibunya benar. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bisa selamanya duduk di jalanan ini. Dengan sisa-sisa tenaga, Bima membantu ibunya berdiri.
Perjalanan mereka menuju rumah Paman Haryo di pinggiran Jakarta adalah sebuah ziarah penderitaan. Tanpa uang, mereka terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer, sesekali memohon belas kasihan pada sopir angkutan umum untuk tumpangan gratis. Mereka, yang dulu melesat dengan mobil mewah, kini berjalan terseok-seok di bawah terik matahari Jakarta, diabaikan oleh semua orang. Setelah berjam-jam, mereka akhirnya tiba di depan sebuah rumah sederhana di sebuah gang yang padat. Paman Haryo, adik dari almarhum ayah Bima, terperangah saat membuka pintu dan melihat penampilan kedua tamunya. Bima? Ratih? Astaga, ada apa dengan kalian? Di ruang tamu yang sempit, Bima dan Ratih menceritakan sebuah versi cerita yang sudah mereka karang. Mereka melukiskan Kirana sebagai wanita kejam dan tidak tahu berterima kasih yang tiba-tiba mengusir mereka dan merampas semua harta mereka tanpa alasan. Namun, Paman Haryo mendengarkan dengan ekspresi yang aneh, ekspresi yang bukan simpati, melainkan kekecewaan. Setelah mereka selesai, ia menghela napas panjang. Bima, Ratih, katanya dengan suara berat, Kirana sudah menghubungi saya 2 hari yang lalu. Pengacaranya juga mengirimkan saya salinan dari semua bukti. Jantung Bima dan Ratih serasa berhenti berdetak. Bukti perselingkuhanmu, Bima. Bukti transfer uang ke rekening perempuan itu. Bukti rekaman percakapan kalian yang merencanakan pernikahan rahasia di Bali menggunakan uang Kirana, lanjut Paman Haryo, tatapannya tajam. Jangan coba-coba membohongi saya. Kalian telah menusuk dari belakang wanita yang begitu baik pada kalian. Kalian telah mempermalukan nama keluarga. Dinding kebohongan terakhir mereka runtuh. Di hadapan saudara mereka sendiri, mereka ditelanjangi hingga kebusukan mereka terlihat jelas. Paman Haryo masuk ke dalam kamarnya, lalu kembali dengan beberapa lembar uang ratusan ribu. Ia meletakkannya di atas meja. Ini, ambil uang ini untuk mencari tempat kos murah dan untuk makan beberapa hari, katanya dengan nada dingin. Tapi saya tidak bisa menerima kalian tinggal di sini. Saya tidak mau rumah saya tercemar oleh perbuatan kalian. Setelah ini, jangan pernah datang ke sini lagi. Jangan hubungi saya lagi. Bagi saya, kalian bukan lagi keluarga. Penolakan dari darah daging sendiri adalah pukulan yang paling mematikan. Itu adalah vonis akhir. Mereka telah dibuang, tidak hanya oleh Kirana, tapi oleh dunia mereka sendiri. Dengan tangan gemetar, Ratih mengambil uang itu. Mereka berjalan keluar dari rumah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pintu tertutup rapat di belakang mereka, memutuskan tali persaudaraan terakhir yang mereka miliki. Jauh dari drama menyedihkan itu, di penthouse apartemennya yang baru, Kirana sedang berdiri di balkon, menikmati pemandangan matahari terbenam di atas kota Jakarta. Segelas teh melati hangat ada di tangannya. Wajahnya tenang, damai, dan penuh dengan kekuatan baru. Ponselnya berdering. Pengacaranya, Pak Joko. Selamat sore, Bu Kirana. Saya hanya ingin memberitahu, surat cerai resmi sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Selamat, Ibu kini resmi bebas. Seluruh aset atas nama Ibu juga sudah sepenuhnya aman dan terlindungi. Terima kasih banyak atas kerja keras Anda, Pak Joko, jawab Kirana, senyum tipis terukir di bibirnya. Sama-sama, Bu. Ada satu hal lagi. Tadi saya dengar dari salah satu staf saya, katanya ia melihat Pak Bima dan ibunya di sekitar Terminal Pulau Gebang beberapa hari lalu. Penampilan mereka, sangat memprihatinkan. Kirana terdiam sejenak. Ada sebersit rasa kasihan yang sangat tipis, setipis kabut pagi, yang langsung lenyap tertiup angin. Itu bukanlah urusannya lagi. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri, dan kini mereka sedang menuai hasilnya. Biarlah, Pak. Itu adalah kehidupan yang mereka pilih, katanya dengan tenang. Fokus saya sekarang adalah masa depan. Perusahaan kita. Ia menutup telepon, menatap cakrawala yang berubah warna. Ia tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Ia tidak merasakan dendam yang membara. Yang ia rasakan adalah kelegaan, kedamaian. Ia telah membersihkan hidupnya dari racun, dan kini ia siap untuk menanam bunga-bunga baru. Di sebuah warung tegal yang remang-remang di sudut Jakarta yang terlupakan, Bima dan Ratih duduk berhadapan. Uang pemberian Paman Haryo telah menipis, cukup untuk menyewa satu kamar kos sempit tanpa jendela dan makan seadanya. Di hadapan Ratih,
semangkuk sayur lodeh yang encer. Wanita yang dulu hanya mau makan di restoran bintang 5 itu kini menyendok kuah santan dengan tangan gemetar. Kesehatan dan semangatnya telah terkuras habis oleh peristiwa seminggu terakhir. Bima hanya menatap nasi di piringnya, tidak berselera. Di televisi butut yang tergantung di sudut warung, sebuah acara berita bisnis sedang tayang. Tiba-tiba, wajah yang sangat familiar muncul di layar. Wajah Kirana. Ia sedang diwawancarai sebagai salah satu dari 50 wanita paling berpengaruh di Indonesia. Ia tampak cantik, cerdas, dan begitu berwibawa. Di layar, tertulis namanya, Kirana Sastrowardoyo, CEO, Sastrowardoyo Fashion Group. Nama gadisnya. Seolah-olah Bima Prayoga tidak pernah ada dalam hidupnya. Saat itulah, ponsel butut yang baru dibeli Bima bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Dari kantor pengacara. Dengan jari gemetar, ia membukanya. Subjeknya singkat, akta cerai final. Semuanya telah berakhir. Ia telah dihapus secara resmi. Bima mengangkat kepalanya, menatap layar televisi lagi. Ia melihat Kirana tersenyum. Senyum yang sama seperti saat Kirana melepasnya di bandara. Senyum manis yang menyimpan kekuatan badai yang tak terduga. Ia menoleh pada ibunya, yang kini hanya menatap kosong ke mangkuknya. Ia melihat sekeliling warung yang kumuh. Dan ia akhirnya mengerti. Ini bukanlah hukuman sementara. Ini adalah kehidupan baru mereka. Terjebak dalam penyesalan, dihantui oleh kenangan akan kemewahan yang mereka sia-siakan, dan selamanya hidup di bawah bayang-bayang wanita yang mereka coba bodohi. Kirana tidak hanya mengambil kembali uangnya. Ia mengambil kembali hidupnya, dan dalam prosesnya, ia meninggalkan mereka tanpa apa-apa selain gema dari karma mereka sendiri. 2 tahun telah berlalu. Waktu, seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir, telah mengikis beberapa kenangan menjadi butiran pasir dan memoles yang lain hingga berkilau laksana permata. Waktu juga telah membangun jurang yang begitu dalam dan lebar di antara takdir para pelaku dalam drama yang telah usai, memisahkan mereka ke dunia yang sama sekali berbeda. Di Paris, di tengah kemegahan Le Grand Palais, dunia fashion menahan napas. Pekan mode paling bergengsi di dunia itu tengah menyaksikan puncak acaranya, peragaan busana dari rumah mode Sastrowardoyo. Di barisan terdepan, duduk para editor majalah mode paling berpengaruh, para selebriti papan atas, dan para buyer dari butik-butik paling eksklusif di seluruh dunia. Lampu-lampu meredup, musik elektronik yang berpadu dengan alunan gamelan Bali yang modern mulai mengalun, dan model pertama melangkah keluar ke atas panggung. Di belakang panggung, di tengah hiruk-pikuk yang teratur, berdiri Kirana Sastrowardoyo. Ia tidak lagi mengenakan pakaian yang sederhana. Malam itu, ia mengenakan sebuah setelan celana sutra berwarna gading yang dirancangnya sendiri, potongannya tegas namun feminin, memancarkan aura kekuatan dan keanggunan. Rambutnya yang dulu sering ia ikat seadanya, kini ditata dengan apik, membingkai wajahnya yang tampak lebih bersinar dan percaya diri. Sorot matanya tajam, mengawasi setiap detail dengan ketelitian seorang maestro. Koleksi yang ia tampilkan malam itu, yang bertajuk Kelahiran Kembali, adalah sebuah mahakarya. Terinspirasi dari filosofi Jepang, kintsugi, seni memperbaiki keramik yang pecah dengan emas, setiap busana menceritakan sebuah kisah tentang keindahan yang lahir dari kerusakan, tentang kekuatan yang ditemukan dalam kerapuhan. Gaun-gaun dengan siluet yang mengalir dihiasi dengan sulaman benang emas yang seolah menjadi retakan yang indah, kain batik tradisional dipadukan dengan organza transparan, menciptakan perpaduan antara warisan dan modernitas. Saat model terakhir berjalan di panggung diiringi tepuk tangan yang membahana, Kirana melangkah keluar. Ia berjalan di sepanjang panggung, tidak dengan senyum lebar yang dipaksakan, melainkan dengan anggukan kepala yang anggun, matanya menyapu seluruh ruangan, menyerap energi kemenangan itu. Ini bukan hanya kemenangan bisnis, ini adalah validasi atas seluruh perjalanan hidupnya. Ia telah mengambil serpihan-serpihan hidupnya yang hancur dan menyatukannya kembali dengan emas, menjadikannya lebih kuat dan lebih berharga dari sebelumnya. Setelah acara, di sebuah pesta privat yang diadakan untuk merayakan kesuksesannya, ia dikelilingi oleh orang-orang yang mengaguminya. Namun, ia tidak lagi merasa perlu mencari validasi dari orang lain. Ia berbincang dengan seorang investor dari Jepang, Tuan Kenji Tanaka,
seorang pria parubaya yang bijaksana dan telah menjadi mentor sekaligus sahabatnya selama setahun terakhir. Koleksimu malam ini bukan hanya pakaian, Kirana-san, kata Kenji dengan senyum hangat. Itu adalah sebuah puisi. Engkau telah berhasil menuangkan jiwamu ke dalam kain. Terima kasih, Kenji-san. Aku banyak belajar darimu tentang menemukan ketenangan dalam badai, jawab Kirana tulus. Hubungannya dengan Kenji adalah salah satu pilar kekuatan barunya. Sebuah hubungan yang dibangun di atas fondasi rasa hormat, kesamaan visi, dan percakapan-percakapan mendalam tentang seni dan kehidupan. Sangat berbeda dari hubungan dangkal penuh kepalsuan yang pernah ia jalani. Kenji tidak pernah memandangnya sebagai wanita yang butuh diselamatkan, melainkan sebagai seorang mitra yang setara. Di tengah percakapan mereka, seorang asisten mendekat dan menunjukkan sesuatu di tabletnya. Sebuah berita dari portal bisnis di Indonesia. Foto Kirana terpampang besar dengan judul, Sastrowardoyo menaklukkan Paris, Kebangkitan Ratu Fashion Indonesia. Kirana hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan sorotan media. Namun, saat ia menggulir ke bawah, matanya menangkap sebuah berita kecil di kolom samping. Sebuah berita kriminal tentang penggerbekan sebuah panti pijat plus-plus di kawasan kota. Salah satu terapis yang fotonya diburamkan berhasil kabur. Nama panti pijat itu, Violet Spa. Fiona. Sebuah ingatan samar melintas di benak Kirana. Ingatan tentang seorang wanita muda dengan ambisi yang menyala-nyala, yang rela menukar segalanya demi jalan pintas menuju kemewahan. Kirana tidak merasakan kepuasan atau kebencian. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang menyedihkan. Betapa tragisnya sebuah kehidupan yang dibangun di atas fondasi yang salah. Ia menutup berita itu dan kembali fokus pada masa kini, pada dunianya yang cemerlang. Hantu-hantu masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyentuhnya. Ribuan kilometer dari gemerlap Paris, di sebuah sudut kota Jakarta yang pengap dan terlupakan, takdir-takdir yang lain tengah menjalani babak akhir mereka yang suram. Fiona Anindita, yang pernah menjadi sekretaris cantik dengan tas desainer dan impian menjadi nyonya besar, kini adalah seorang wanita yang kalah. Setelah ia melarikan diri dari Bima dan Ratih, hidupnya hancur berkeping-keping. Reputasinya yang tercemar membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan kantoran yang layak. Teman-teman sosialitanya menjauhinya seolah ia pembawa wabah. Terdesak oleh kebutuhan, ia mulai menjual satu-satunya aset yang ia miliki, penampilannya. Ia bekerja sebagai wanita penghibur di klub-klub malam, lalu menjadi terapis di panti pijat esek-esek. Setiap hari adalah perjuangan melawan kehinaan dan keputusasaan. Lingkaran hitam di bawah matanya adalah saksi malam-malam tanpa tidur, dan senyumnya yang dulu menawan kini menjadi seringai pahit. Ia terjebak dalam sangkar yang ia bangun sendiri, sangkar yang jerujinya terbuat dari keserakahan dan jalan pintas. Malam itu, saat Violet Spa digerebek, ia berhasil kabur melalui pintu belakang, berlari tanpa tujuan di ganggang gelap, tak lebih dari seorang buronan dari takdirnya sendiri. Sementara itu, di sebuah kamar kos berukuran 3 kali 3 meter di kawasan padat penduduk, Bima Prayoga terbangun oleh suara batuk ibunya yang keras dan menyakitkan. Kamar itu sesak, hanya berisi satu kasur tipis di lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan tumpukan pakaian kotor di sudut. Bau minyak kayu putih dan kelembapan menempel di dinding. 2 tahun telah mengubah Bima menjadi sosok yang nyaris tak bisa dikenali. Tubuhnya kurus, rambutnya mulai menipis dan memutih di beberapa bagian, dan wajahnya yang dulu tampan kini dihiasi oleh guratan-guratan keputusasaan. Keangkuhannya telah lama luntur, digantikan oleh tatapan kosong seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ia bekerja serabutan. Kadang menjadi sopir ojek daring, kadang menjadi kurir, kadang membantu di sebuah warung makan. Penghasilannya hanya cukup untuk membayar sewa kamar dan membeli obat-obatan murah untuk ibunya. Setiap hari adalah rutinitas yang sama, bekerja, pulang, merawat ibunya, lalu mencoba tidur di tengah penyesalan yang tak pernah berhenti menghantuinya. Ratih, ibunya, kini tak lebih dari seonggok tubuh yang ringkih di atas kasur. Stroke ringan yang menyerangnya setahun lalu telah melumpuhkan sebagian sisi tubuhnya. Ia tidak bisa lagi berjalan tanpa bantuan. Mulutnya yang dulu tajam dan penuh caci maki, kini hanya bisa mengeluarkan keluhan-keluhan lirih. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menatap langit-langit kamar yang kusam,
kadang menangis dalam diam, meratapi nasibnya. Ia mendapatkan apa yang selalu ia inginkan, putranya yang mendedikasikan seluruh waktunya untuk merawatnya. Namun, dalam konteks yang paling ironis dan menyakitkan. Pagi itu, saat Bima hendak berangkat mencari orderan, ia berhenti di sebuah lapak koran. Matanya terpaku pada halaman depan sebuah majalah gaya hidup. Foto Kirana tersenyum dari sampul majalah itu, di bawah judul besar, Wanita di Puncak Dunia. Bima menelan ludah. Tidak ada lagi amarah di hatinya. Yang ada hanyalah sebuah lubang hitam kekosongan. Ia melihat wanita di sampul itu, wanita yang pernah menjadi istrinya, yang pernah mencintainya dengan tulus, dan ia akhirnya menyadari skala penuh dari apa yang telah ia buang. Ia tidak hanya membuang kekayaan, ia membuang satu-satunya orang di dunia yang melihat potensi terbaik dalam dirinya dan ia malah menghancurkannya. Mas, jadi beli korannya enggak? Tegur si penjual koran, membuyarkan lamunannya. Bima menggeleng pelan dan berjalan pergi, punggungnya bungkuk menahan beban penyesalan yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Beberapa minggu setelah kemenangannya di Paris, Kirana kembali ke Jakarta. Bukan untuk beristirahat, melainkan untuk meresmikan proyek terbarunya, Yayasan Kirana Bangkit. Sebuah lembaga nirlaba yang ia danai sepenuhnya, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha bagi para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan wanita dari keluarga kurang mampu. Acara peresmian itu diadakan di sebuah aula yang elegan di salah satu hotel bintang 5. Kirana, dalam balutan gaun batik modern yang sederhana namun berkelas, berdiri di atas podium, berbicara di hadapan para tamu undangan yang terdiri dari para pejabat, aktivis, dan para calon penerima manfaat yayasan. Kekuatan terbesar seorang wanita, kata Kirana, suaranya terdengar jelas dan mantap, bukan terletak pada siapa yang berdiri di sampingnya, melainkan pada keyakinan yang ada di dalam dirinya. Keyakinan bahwa ia berharga, keyakinan bahwa ia mampu, dan keyakinan bahwa setelah setiap kejatuhan, selalu ada kekuatan untuk bangkit kembali, lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Pidatonya disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Di tengah acara, saat ia sedang berbincang dengan beberapa tamu, mobilnya yang menunggunya di lobi terjebak kemacetan sejenak. Sopirnya, Pak Iwan, seorang pria parubaya yang setia, terdiam sejenak saat melihat keluar jendela. "Permisi, Bu," kata Pak Iwan pelan. "Itu sepertinya Pak Bima." Kirana, yang sedang memeriksa email di ponselnya, mengangkat kepalanya dan mengikuti arah pandang sopirnya. Di seberang jalan, di antara kerumunan pejalan kaki dan pedagang asongan, berdiri seorang pria kurus dan kumal. Ia sedang bertengkar dengan seorang tukang parkir liar, sepertinya karena masalah uang beberapa ribu rupiah. Pria itu tampak marah dan frustrasi, gerakannya kasar, namun ada keputusasaan yang mendalam di matanya. Kirana menatap pria itu selama beberapa detik. "Ya, itu memang Bima?" Tapi rasanya seperti melihat foto lama dari orang yang tidak ia kenal. Tidak ada emosi yang bergejolak di hatinya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada amarah, bahkan tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah ketenangan. Seolah-olah ia sedang melihat sebuah adegan dari film bisu yang tidak ada hubungannya dengan hidupnya. Pria itu adalah hantu dari masa lalu yang telah kehilangan semua kekuatannya untuk menghantui. Lalu lintas mulai bergerak. Mobil mewah itu melaju dengan mulus, meninggalkan pemandangan menyedihkan itu di belakang, membawanya pergi menuju masa depannya yang cerah. Malam itu, setelah acara usai, Kirana tidak langsung pulang. Ia meminta sopirnya untuk mengantarnya ke sebuah panti asuhan kecil di pinggir kota, tempat ia sering menjadi donatur tanpa nama. Ia turun dari mobil, membawa beberapa kotak berisi mainan dan buku. Ia menghabiskan sisa malamnya di sana, duduk di lantai, membacakan dongeng untuk anak-anak yang mengerubunginya dengan antusias. Tawa riang mereka mengisi ruangan, menjadi musik terindah yang pernah ia dengar. Di tengah kepolosan dan harapan mereka, Kirana menemukan makna sesungguhnya dari kemenangannya. Kemenangannya bukanlah saat Bima dan Rati jatuh ke jurang kemelaratan. Kemenangannya bukanlah saat namanya dielu-elukan di panggung dunia. Kemenangannya adalah saat ini. Saat ia bisa mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan untuk mengangkat orang lain. Saat ia bisa melihat bayangannya di cermin dan melihat seorang wanita yang utuh, yang bebas,
yang menemukan kebahagiaannya bukan dari balas dendam, melainkan dari kemampuannya untuk memberi dan membangun kembali. Ia telah memenangkan kembali hidupnya. Dan kali ini, ia akan menjaganya dengan segenap jiwa, membangun sebuah istana di atas fondasi kebijaksanaan dan kekuatan, sebuah istana di mana ia adalah satu-satunya ratu. Dan di luar sana, di sudut-sudut kota yang gelap, gema karma terus berbisik, menjadi pengingat abadi bagi jiwa-jiwa yang tersesat tentang harga sebuah pengkhianatan.